Di sini untuk tegangan plus. Oke, mungkin multi saya agak sedikit error, jadi saya turunkan biar kelihatan naiknya. Jadi seperti ini. Ini dioda saya doublekan. Jadi di dalam ada dioda, di belakang juga ada dioda. Apa efeknya kalau kita nyalakan? Mudah-mudahan sempurna. Oke, sekarang kita lanjut, kita nyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya dapat garapan sebuah equalizer, yaitu Megapok. Megapok ini dengan seri EQ215. Jadi untuk di bagian equalizer ini kendalanya tidak ada mengeluarkan suara, tapi untuk equalizernya tetap hidup. Jadi seperti ini. Untuk di bagian dalamnya menggunakan switching atau menggunakan SMPS mini seperti ini. Jadi sekarang saya ingin coba tes untuk di bagian equalizer ini. Karena equalizer ini posisinya masih nyala, tapi sebelum kita tes, kita ngopi dulu. Walaupun tinggal gak ada. Hemat-hemat bro minumnya biar nggak sedak. Oke, jadi di sana ada si Oyen lagi mandi dalam kardus main sampan dia tuh, mantap dah tuh. Nah itu tuh Oyennya lagi mandi dalam sampan tuh. Terus di sini lagi tes juga sebuah mixer mini. Ya, mixer mini di sini lagi dites. Ini suaranya mantap. Jadi seperti itu. Jadi sekarang dapat garapan yaitu equalizer Megapok. Jadi kalau Megapok ini kita nyalakan, nah seperti ini. Begitu dimasukkan colokan listriknya, dia nyala. Cuman kalau kita sentuh atau kita masukkan input di bagian belakang, karena ini sudah ada inputnya juga, tapi tidak ada respon sama sekali. Jadi mengetahui responnya, biasanya lampu indikator ini menyala, tapi ini tidak nyala sama sekali. Walaupun di bagian gain channel setiap channel saya fullkan, ini tidak ada respon sama sekali, padahal ini nyala. Nah buat sahabat-sahabat, untuk permasalahan yang harus sahabat cek, apakah di bagian komponen ini atau di bagian yang lain. Jadi buat sahabat-sahabat, saran saya, sebelum sahabat mengecek di bagian komponen ini, ada baiknya sahabat cek dulu untuk di bagian tegangannya. Jadi contohnya seperti ini. Oke, jadi sekarang saya ingin coba tes tegangan, karena untuk di bagian regulatornya ini sudah saya lepas atau saya sudah buka. Nah seperti ini. Ini menggunakan regulator, jadi hampir sama atau hampir mirip dengan regulator DPD ataupun PCD yang menggunakan switching seperti ini. Jadi untuk mencari permasalahannya, jangan sahabat-sahabat langsung terfokus kepada setiap komponen atau di bagian IC ini, karena terlalu banyak yang harus sahabat cek. Tapi kalau sahabat-sahabat ingin mengecek satu persatu juga tidak masalah untuk di bagian komponen ini. Jadi kemarin ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, untuk mixer atau equalizer yang biasa-biasa aja, itu bisa atau tidak dibuat suaranya yang lebih jernih, suaranya yang lebih mantap lagi. Untuk komponen-komponen seperti ini bisa sahabat buat lebih bagus. Jadi contohnya yang perlu sahabat ganti itu di bagian kapasitor-kapasitor atau di bagian keramik ini. Cuman untuk penggantian jangan sahabat mengubah nilai, harus ikut nilai.
Jadi sahabat ganti yang lebih bagus. Jadi contohnya seperti yang warna coklat ini keramik yang agak bagus atau kapasitor yang bagus, atau sahabat ganti menggunakan NKF yang warna kuning. Tapi untuk nilai jangan sahabat robah, karena kalau sahabat robah untuk di bagian nilai otomatis suaranya atau setiap grafiknya ini juga ada perubahan dari bawaan. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin membuat suaranya yang lebih bagus lagi atau lebih jernih, itu sahabat-sahabat bisa mengganti di bagian kapasitor, ganti dengan menggunakan NKF supaya lebih jernih untuk di bagian suaranya. Jadi sahabat-sahabat yang menanyakan untuk di bagian komponen apa yang harus diganti supaya suaranya lebih bersih ya, terutama ya di bagian NKF ini atau di bagian kapasitor ini ya. Cuman ya itu tadi, jangan sahabat-sahabat robah untuk di bagian nilai. Oke, sekarang saya lanjut kembali kepada permasalahan mixer ini tidak menerima respon untuk di bagian suara. Jadi kalau sahabat-sahabat mengecek untuk di bagian komponen-komponen yang lain itu boleh, tidak masalah untuk memastikan di bagian apa yang bermasalah. Tapi ada baiknya sahabat-sahabat terfokus dulu ke tegangan. Jadi tegangan kalau memang tidak beres atau timpang atau gimana, itu juga bisa menyebabkan suara tidak masuk atau suara atau equalizer ini tidak merespon suara. Contohnya seperti ini, saya coba masukkan stiker lagi atau saya masukkan listrik. Oke, jadi di sini nyala. Jadi kalau sahabat hidupkan awalnya, ada respon seperti ini di bagian lampu indikator seperti ini contohnya. Nah, lalu hilang lagi, tapi di saat sahabat sentuh di bagian input atau sahabat masukkan audionya tidak ada mengeluarkan suara. Jadi boleh juga sahabat-sahabat kalau mau terfokus kepada yang komponen di bagian grafiknya ini boleh. Tapi saran saya ada baiknya sahabat-sahabat terfokus dulu kepada tegangan. Jadi di sini sahabat-sahabat bisa mengukur untuk di bagian tegangannya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan, saya simpan di sini aja. Untuk di bagian multitester, jadi multitester saya ambil DC 50 volt. Lalu di sini saya harus mengukur tegangan untuk memastikan di bagian apa yang bermasalah. Oke, jadi kop warna hitam saya tancapkan ke bagian ground. Saya ambil ground di bagian soket ini aja. Terus sahabat bisa perhatikan untuk di bagian setiap tegangan. Nah, di sini untuk tegangan plus. Oke, mungkin multi saya agak sedikit error. Jadi saya turunkan biar kelihatan naiknya. Oke, jadi seperti itu. Multi saya naik, tapi saya menggunakan 10 volt ya sahabat-sahabat. Multi di bagian plus ada tegangan. Terus saya tukar lagi untuk di bagian kopnya, yaitu yang merah saya hubungkan ke ground, terus yang hitam saya cari untuk tegangan min. Tapi kalau sahabat sentuh di bagian tegangan plus warna hitam ini, multinya mundur. Nah, seperti itu. Sahabat bisa perhatikan multinya mundur. Nah, itu berarti kebalik. Yang plus sahabat gunakan kop warna hitam. Oke, sekarang saya cari yang warna hitam. Nah, di sini untuk tegangan min. Tegangan min ini tidak ada keluar sama sekali. Yang ada keluar ialah tegangan yang plus aja. Jadi seperti ini. Nah, multi saya langsung mundur. Kalau saya putar balik seperti ini, dia naik. Tapi kalau saya putar mundur seperti ini, saya tukar maksudnya, dia jalan mundur. Tapi untuk di bagian tegangan itu di bagian minnya tidak keluar, yang keluar hanya di bagian plusnya aja. Jadi di sini contohnya saya ukur di bagian regulatornya. Cuman mengukur di bagian regulatornya ini sedikit lebih rawan karena di sini sumber listriknya dan di sini sumber DC-nya. Jadi ini AC-nya, ini DC-nya. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat salah sentuh ya. Kalau salah sentuh ya ada rasa lah sedikit. Oke, sekarang saya coba tes lagi di bagian switching. Sekarang saya tes. Ini di bagian plus. Jadi plus multi saya naik karena saya menggunakan 10 volt.
Sekarang saya cari tegangan min. Oke, ini tegangan min tidak ada pergerakan sama sekali. Tapi kalau tegangan plus ini ada, karena multi saya langsung jalan mundur kalau saya sentuh. Tapi kalau untuk di bagian minnya tidak ada. Jadi kesimpulan saya buat sahabat-sahabat, untuk menyervis barang seperti ini, sahabat harus kembalikan semula untuk di bagian tegangan min. Jadi jangan sahabat oprak-aprik dulu di bagian komponen ini, ya harus sahabat terfokus ke bagian ini. Jadi bisa sahabat cari di bagian mana untuk tegangan itu tersumbat. Sahabat bisa cek. Oke, sekarang kita lanjut pengecekan untuk di bagian komponen. Di bagian komponen di sini saya menggunakan apometer yaitu 10K. Karena 1K saya ini sudah jebol. Jadi kalau apometer sudah jebol seperti ini sahabat-sahabat. Jadi kalau saya pegang kopnya seperti ini, sahabat perhatikan di bagian apometer saya itu udah ada pergerakan. Nah seperti ini. Jadi kalau saya ngukur di bagian PCB itu pasti ada pergerakan, maksudnya bergerak semua. Nah kalau yang normal seperti ini, karena yang normalnya tinggal yang 10 kali 10 maksudnya. Oke, aman. Sekarang pengecekan di bagian komponen. Di bagian komponen untuk di bagian regulator, jangan sahabat-sahabat ukur atau cari penyakitnya yang di bagian sumber AC-nya, karena tegangan, karena dia nyala, karena dia ada menyuplai ke bagian tegangan 12. Jadi yang ini jangan sahabat apa-apakan, yang sahabat cek di bagian out-nya ini. Jadi di sini ada beberapa komponen, di sini ada lilitan, ada beberapa elko dan ada beberapa R dan ada transistor dan ada dioda. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk pengecekan di bagian tegangan regulator, sahabat terfokus dulu ke bagian dioda. Jadi sekarang saya cek untuk di bagian dioda. Dioda di sini ada 2 buah. Oke, di sini karena masih ada tegangan, jadi multi saya agak sedikit goyang. Oke, jadi ini normal. Oke, di sini sahabat bisa perhatikan untuk pergerakan apometer saya. Sekarang saya putar balik. Saya putar balik di sini, apometer saya pergerakannya tinggi. Jadi saya juga penasaran dengan dioda yang satu ini. Apakah dioda yang satu ini yang bermasalah?